Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian, di video kali ini akan menunjukkan demo dari konfigurasi routing RIP ya. Pertama-tama perlu kalian ketahui dulu kalau konfigurasi RIP yang akan dibahas di video ini adalah yang ada di modul ajar yang sudah Ibu share di websitenya ya. Jadi Ibu cuman mau menunjukkan bagaimana sih cara konfigurasi routing RIP menggunakan CPT. Nah, yang perlu kalian siapkan adalah yang pertama, Cisco paket tracernya dibuka ya. Tunggu, sedang dibuka. Nah, jangan lupa kalian semua sudah mempunyai akun dari si CPT-nya ini. Di sini Ibu sudah mempunyai akun, jadi Ibu langsung masuk saja. Di next, masukkan password. Nah, di sini saya akan split aja jadi 2 ya, biar jelas gitu kita melihatnya. Nah, yang harus kita buat yang pertama ini adalah topologinya. Kita tiru saja yang ada di PDF modul ajar ini. Di sini terdapat ada 3 router, maka kita masukkan 3 router. Caranya adalah kita klik di network device, terus pilih yang routers, lalu di sini Ibu pakainya yang PT routernya ya. Di sini ada 3 router, berarti dipakai 3-3-nya. Pakai 3-3-nya. Terus yang selanjutnya di bawah ini adalah switch, kita juga pakai 3 switch. Nah, pilih yang sebelah router tadi yaitu switch, pilih yang switchnya, kita masukkan 3 juga. Nah, setelah itu masukkan PC. Ada 3 PC di sini. Caranya adalah tadi kan kalau router di network device, nah di sebelahnya itu ada end device, terus pilih yang end device ini, lalu pilih yang PC. Kita drag and drop PC-nya, ada 3. Nah, setelah itu kita hubungkan router-router ini terlebih dahulu menggunakan kabel yang ini di sini ya, di bagian yang ini, terus connection, lalu pilih yang ini. Kamu klik bagian router satunya, router yang satunya lagi, lalu klik lagi di sini, lalu ke yang sini. Nah, ini bisa diatur-atur supaya lebih rapi ya. Nah, selanjutnya kita masuk untuk menghubungkan setiap router ini dengan switch. Caranya dengan menggunakan kabel strike. Nah, di sebelah sini nih, kalau di ini namanya adalah Copper Strike Through. Pilih ini, lalu klik bagian routernya, pilih yang fast Ethernet 000, klik switchnya, pilih yang fast Ethernet 01. Jadi harus ingat yang dipilih adalah fast Ethernet. Lakukan yang sama ke dalam router-router yang lain. Ini fast Ethernet, juga fast Ethernet. Nah, rapihkan. Nah, maaf, selanjutnya kita hubungkan si switch ini dengan komputer menggunakan menggunakan kabel strike-nya. Klik aja, pilih yang fast Ethernet juga.
Yang ini juga harus sama menggunakan fast Ethernet. Kalau menggunakan USB maka tidak akan bisa terhubung. Nah, ini juga menggunakan fast Ethernet. Ini fast Ethernet, ini juga fast Ethernet. Sudah. Nah, maaf. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ini kalau buat tugas ini harus dicantumkan ya nama-nama IP address-nya. Itu bisa dengan cara nih yang ini plus note, terus kalian klik di sini misal 10.10.10.1 ya, di sini slashnya /8 ya. Kenapa /8 di sini nggak ada Bu? Karena di sini Ibu kurang, harusnya ada /8. Jadi di video ini Bu tambahkan /8 atau prefix 8. Sama juga di sini 10.10.10.2 yang di sini untuk ini 172.100.10.1 ini /26 yang ini interface ini 100.10.2/26. Nah, itu hanya sebagai contoh ya teman-teman. Jadi ini untuk interface yang SE20, ini SE20 router 1, ini SE30 router 1, yang ini untuk SE2/0 router 2. Nah, untuk selanjutnya yang akan kita masukkan adalah IP address dari masing-masing router ini sesuai dengan gambar topologi yang ada di modulnya. Caranya adalah klik icon komputernya, lalu pilih desktop, lalu pilih IP configuration. Nah, kita masukkan IP address-nya di sini adalah 192.168.2. Jadi 192.168.1.2. Lalu subnet mask-nya adalah 255.255.255.0 kelas C ya. Lalu untuk mengisi default gateway-nya adalah kita masukkan IP yang ada di router 0 interface FA0/0 ya. Jadi 192.168.1.1. Nah, kalau sudah kita close saja. Nah, selanjutnya kita juga masukkan hal yang sama kepada PC-PC yang lainnya. Seperti biasa, ke desktop, lalu masukkan IP address-nya ada 192.168.2.2, subnet mask-nya sama. Ini adalah 192.168.2.1. Lakukan hal yang sama juga kepada PC 2 ya. Desktop, IP configuration, IP address-nya .3.2. Default gateway-nya apa? Ya, 192.168.3.1. Ya, betul. Nah, langkah yang selanjutnya lagi adalah di sini kan ada IP address dari router juga. Jadi kita harus memasukkan IP address dari router tersebut. Nah, dengan cara CLI ya. Nah, kita caranya adalah ulang lagi, klik routernya, pilih yang CLI, lalu kita klik no aja. Nah, selanjutnya kita masukkan perintah enable, lalu kita masuk ke konfigurasi terminal, bisa menggunakan perintah conf t aja biar nggak terlalu panjang. Nah, setelah itu kita masuk ke interface yang akan kita isikan IP. Di sini misal interface-nya akan kita masukkan adalah SE2/0. Berarti interface SE2/0. Nah, selanjutnya adalah kita mengaktifkan port dari si interface SE2/0 ini dengan cara no
SH. Nah, sudah aktif. Selanjutnya kita masukkan IP address-nya, berarti IP address 192 salah 10.10.10.10.1. lalu kita masukkan subnet max-nya juga, berarti ini karena tadi slash 8 dan kelas A, maka subnet max-nya adalah 255.0.0.0. kita enter, lalu kita exit. Nah, lalu kita sekarang memasukkan IP ke yang interface FA0/0 ya. Ini tadi udah keluar, ini exit, lalu kita masuknya dengan cara apa? INT atau interface FA0/0, lalu klik, lalu kita aktifkan portnya dengan sintaks OS, lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.1.1, lalu subnet max-nya 255.255.255.0. Exit saja. Nah, selesai ya, urusan di router 0 kita sudah selesai. Nih, kalau bedanya portnya sudah diaktifkan itu akan berwarna hijau, kalau yang belum ini kan warnanya masih merah ya. Terus kenapa ini masih merah padahal tadi sudah diaktifkan? Karena si penghubungnya atau lawannya ini belum diaktifkan juga, makanya si portnya, si warnanya belum, di kabelnya belum hijau. Nah, maka selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk memasukkan IP address dari router 1. CRI-nya jangan lupa 0, lalu klik apa? Enable untuk masuk ke mode global, lalu kita masuk ke mode konfigurasi terminal, masuk ke terminalnya, maaf. Nah, lalu kita masuk ke interface-nya, interface SE2/0, lalu kita aktifkan, lalu masukkan IP address-nya IP address 10.10.2.55.0.0.0. lalu kita exit, terus kita masuk ke interface yang SE0, lalu kita aktifkan port tersebut, lalu masukkan IP address-nya 100.10.1 dan subnet mask-nya adalah kelas B ya, jadinya .0.0. Nah, sudah, nih kan jadi hijau. Nah, selanjutnya kita juga lakukan hal yang sama kepada router 2 ya. Ini Ibu cepatkan saja. Kita masuk ke mode globalnya, lalu ke konfigurasi terminal, lalu kita masuk ke interface-nya, kita aktifkan dulu portnya, lalu kita masukkan IP-nya 100.10.2. subnet mask-nya belum, ini karena keklik tadi. 2 dengan subnet mask 55.0.0. lalu kita exit. Nah, sudah. Yang ini FA0 nya belum ya, maaf, jadi Ibu ulangi lagi yang FA0 nya belum ya, sebelah sini sama sini. Jadi kita masuk ke interface FA0/0. Jadi
kita tuh harus nambahkan ini, nambahkan ini, nambahkan ini, nambahkan ini, nambahkan ini, nambahkan ini, dan nambahkan ini ya. IP address 16. Exit. Belum di ini tadi ya, no shutdown, belum diaktifkan portnya. Lalu kita masuk ke interface FA 0/0, kita aktifkan port, lalu masukkan IP address-nya 3.1. Maaf, kurang apa, karena incomplete. Nih kalau kita ada yang kurang pasti akan mengeluarkan ini incomplete comment. Jadi kita itu kurang memasukkan subnet max-nya. Dah. Nah, ini udah hijau semua. Memasukkan IP address udah semuanya, baik router maupun PC. Selanjutnya kita akan melakukan yang namanya routing ya. Routing dinamis RIP. Dengan cara kita routing di semua router, klik routernya. Nah, kita lakukan masukkan perintah routing ngirimnya dengan cara router read enter. Kita udah masuk ke konfigurasi routernya, lalu kita masukkan network dari router, IP network router itu sendiri. Jadi yang kita masukkan adalah network dari setiap port yang terhubung dari router itu. Jadi yang kita masukkan adalah network sini dan network sini. Jadi kita masukkan dengan peta network. Yang pertama ada ini, networknya berapa, berarti 10.0.0.0. Enter, kita masukkan lagi 192.168.10, berarti networknya adalah 192.168.1.0. Nah, ini sudah selesai. Routingnya hanya seperti ini ya. Masukkan perintah router read, terus masukkan network yang ada pada router itu. Routernya sudah selesai, lakukan yang sama dengan router 1. Ingat, awalnya kita harus berada pada konfigurasi terminalnya ya, atau router dalam kurung config, lalu kita masukkan perintah router read, lalu kita masukkan networknya. Kalau di sini, ingat di sini itu networknya ada 3, berarti ini, dan ini. Berarti networknya 10.10.10.0, lalu masukkan lagi networknya ada 172.100.0.0, lalu kita masukkan lagi networknya ada 192.168.2.0. Kenapa ini invalid input detector? Karena ibu itu tipe dalam nuliskan networknya adalah network. Jadi kita masukkan lagi ya, network 192.168.2.0. Nah, ini sudah. Lakukan hal yang sama pada router yang selanjutnya ya. Nah, kita udah masuk ke mode ini ya, konfigurasi terminalnya aja. Lalu kita masuk
kan perintah router read. Kalau kita masukkan networknya berarti di sini ada ini dengan ini, berarti network 172.100.10.0 salah, maaf, 00. Masukkan juga 192.168.3.0. Nah, ini sudah beres kita melakukan routingnya. Selanjutnya adalah kita melakukan pengujian atau kita melakukan ping dari antar PC-nya ini ya. Ibu besarkan maximize dulu halamannya. Nah, dengan cara ini nih, kita klik icon add simple PDU ini. Kalau kita masukkan ini, kita pingkan dari PC 0 ke PC 1. Ini klik yang ini. Nah, ini successful, berarti terhubung. Kita dari PC 0 ke PC 2. Violet, nggak apa-apa violet, karena baru pertama coba, dia bunga lagi. Successful. Emang biasanya tuh gitu, kalau baru pertama ngeping itu biasanya violet, tapi kalau diping lagi, kita kirimkan lagi, maka akan sukses. PC 1 ke PC 2 sukses, PC 2 ke PC 0 sukses, PC 2 ke PC 1 yang ini PC 2 ke PC 1 juga sukses. Nah, jadi sesimpel itu ya anak-anak sekalian untuk router. Oke, kalau semoga kalian juga paham akan video ini yang ibu berikan, dan kita di video selanjutnya akan melakukan demo dari konfigurasi EGRP dan konfigurasi dari OSPF. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.